Ya Ali, wahai Ali, walil munafiqi salasu alamatin. Bagi orang yang munafik itu ada 3 tanda-tandanya. Baik, sekarang munafik. Unik munafik ini. Di permulaan Al-Baqarah saja sudah jelas banget tuh. Porsi pembahasan munafik itu lebih banyak. Surah Al-Baqarah ayat ke-2 sampai ke-5 membahas karakteristik orang yang beriman dan orang yang takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ila akhir ayat. Cukup sampai ayat ke-5 saja. 2, 3, 4, 5, 4 ayat saja cukup Allah membahas karakteristik orang beriman bertakwa. 4 ayat. Ayat berikutnya 5 dan 6, ayat ke-6 dan ke-7 Allah membahas tentang orang-orang kafir. Siapa mereka? Ayat ke-6. Gimana punya ayat ke-6? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa la absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun alim. Tutup udah. 2 ayat aja cukup buat orang kafir. Nah, 6 7 kafir, 8 ayat ke-8 sampai ayat ke-20 Allah membahas orang-orang munafik sampai menggunakan berbagai macam ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana celakanya orang munafik itu. Lihat. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13 ayat. Menjelaskan mukmin 4 ayat saja cukup. Kafir 2. Munafik 13. Apa maknanya ini? Ini pertanda bahaya munafik itu lebih nyata daripada kekafiran. Iya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Gitu. Dan sebagian orang ada mengatakan saya beriman kepada Allah, padahal wa ma hum bimu, mereka enggak beriman. Ngomongnya iman tapi hatinya enggak beriman. Mereka lah orang yang Allah katakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Mereka lah orang yang di hatinya itu ada penyakit dan Allah tambah terus penyakitnya. Kayak gitu. Iya. 13 ayat bahas masalah munafik. Ini pertanda kalau porsi pembahasannya lebih banyak, berarti urgennya, bahayanya ini lebih banyak daripada yang sedikit pembahasannya. Jelas ya? Dari Al-Baqarah aja udah jelas tuh kita lihat. Belum surat-surat yang lain kan? Dari permulaan Al-Baqarah saja kita bisa lihat bahwa bahaya munafik ini nyata sekali. Makanya di sini walil munafiqi salasu alamatin. Orang munafik itu 3 tandanya. Idza hadasa kadzaba. Kalau bicara dusta. Wa idza hadasa kadzaba. Apabila berbicara dia dusta. Bohong mulu. Ya, hobi banget sama bohong. OTW, kemana OTW? Ya Allah. Ini ciri munafik paling SNI ini ya. Paling standar itu. Ya, kalau ngomong suka bohong, ya kalau bicara suka dusta. Hati-hati. Ya, jangan dibiasain ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji dia suka mengingkari. Kalau janji suami hari datang ya, insyaallah. Insyaallah yang paseh banget. Tapi insyaallah zaman sekarang jadi modus itu ya. Aduh, sayang sekali. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila janji dia suka mengingkari. Ciri munafik saudara. Jangan buat janji kalau berniat untuk mengingkari. Ya. Lebih baik tidak berjanji lah. Tidak usah berjanji. Berjanji, berikan bukti. Karena dia tidak mengharapkan janji tapi bukti. Iya, buktikan, jangan ngomong doang. Jangan janji-janji doang, buktiin dong. Aduh, mau sampai kapan janji melulu? Ini ngapain? Tuh yang kedua. Emang haru biru begini jadinya.
Wa idza tumina khona. Ciri yang ketiga, apabila dipercaya dia khianat. Wa idza tumina, dan apabila dipercaya khona, dia khianat. Dipercaya orang, dia khianat. Diberikan amanah, dia khianati. Diberikan cinta, dia berpaling. Jangan kau khianati dia, ya. Sekali dia mencintaimu, akan terus mencintaimu. Tapi sekali kau khianati dia, dia akan gak percaya selamanya padamu. Itulah. Munafik. Tuh, hati-hati. Ini munafik ini ciri, ini karakteristik yang paling minim ini. Ini paling minim ini. Munafik seperti kalau ngomong dia bohong, ya. Kalau berjanji dia lupa, dia mengingkari. Kalau dia diamanahi dia khianat. Ini ciri munafik paling basic ini. Berarti ada karakteristik munafik yang lebih dahsyat lagi. Dibaca di Al-Baqarah itu. Ya. Kayak gini aja kan udah parah di depannya orang. Nah, munafik ini ada yang lebih parah lagi, yang bisa mengakibatkan seseorang jatuh kepada kekufuran. Seperti jadi di masa Rasulullah kan, siapa raja munafik itu? Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu raja munafik dari Madinah itu. Sampai diabadikan namanya Al-Quran kan, ya. Sampai pernah terjadi itu percekcokan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, disolatin apa jangan? Gitu ya? Ya kan? Ada ayatnya itu. Bisa jadi pertentangan itu. Karena jelas munafiknya. Ngaku iman, tapi munafik. Kan bahaya nih orang. Ngakunya iman, tapi nggak beriman. Masuk ke dalam selimut kita, tapi jadi duri. Nah ini. Ular dalam kasur. Iya, pengkhianat, pagar makan tanaman. Wala tanfa'uhu mau'izatun. Nah, ini ciri kalau konklusi atau setelah diakumulasikan sifat-sifat ini, maka ujungnya wala tanfa'uhu mau'izatun, tidak akan bermanfaat baginya nasihat. Kalau sudah 3 karakteristik ini ngumpul pada diri seseorang, maka natijahnya, maka kesimpulannya wala tanfa'uhu mau'izatun. Orang munafik mah enggak manfaat dinasihatin juga. Sama aja nasihatin batu. Berarti kan hatinya keras, marad fi qulubihim maradun. Penyakit, enggak manfaat nasihat. Hati-hati coba. Kalau selama ini kita tidak mudah menerima nasihat, jangan-jangan terindikasi virus munafik. Corona aja kayak begini, masam virus munafik kita anteng-anteng aja. Virus munafik.